Halo, salam bahagia semuanya. Oke, sahabat kebahagiaan, jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kevin mendapatkan sebuah energi yang cukup bagus ya di tema hari ini. Ada seseorang di luar sana yang ternyata ini dari apa yang dia sikapi kepada sahabat kebahagiaan ini beda dengan apa yang dia rasakan. Mungkin dia pura-pura benci kamu, atau mungkin juga dia pura-pura tidak memiliki sebuah minat sama kamu, tapi dia sebenarnya memendam sebuah rasa kepada sahabat kebahagiaan. Apakah ini yang dinamakan sebuah gengsi atau hal yang lain sebagainya? Lalu siapakah dia? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke. Dan Kevin percaya saat kebahagiaan ini adalah orang-orang yang bijaksana. Kita akan cek seseorang di luar sana yang pura-pura benci, padahal memendam sebuah perasaan. Oke. Sambil Kevin tarik energinya ya, untuk menyelaraskan energi orang tersebut, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah seseorang di luar sana yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan, yang terkadang apapun yang dia lakukan ini berbeda dengan perasaannya dia. Sebenarnya dia masih menyimpan sebuah perasaan kepada sahabat kebahagiaan, memendam sebuah rasa. Namun yang dilakukan kepada kamu berbeda dengan tindakannya. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah ada kartu 4 tongkat. Oke, sahabat kebahagiaan, simbolnya di sini cukup unik ya. Ada seseorang yang lari, dia pengen keluar dari ruangan, lalu dia meninggalkan satu tongkatnya di sini, mengindikasi bahwa dia memang mengalami stagnasi dalam segi pemikiran, dalam segi gairah. Namun ketika sahabat kebahagiaan ini mendapatkan sebuah hubungan baru atau siapa, orang ini justru kelabakan. Dia memang tidak suka ketika kalau sahabat kebahagiaan ini mendapatkan sebuah hubungan yang dekat dengan siapapun. Dia memang ada rasa cemburu. Ketika sahabat kebahagiaan mungkin memilih untuk menghindar sama orang ini justru orang ini mendekati kamu, yang terkadang gak jelas maunya apa. Kalau dilihat indikasinya siapakah dia, rata-rata yang Kevin lihat di sini ini sebenarnya orang yang pernah atau sudah berkomitmen. Dia adalah orang yang memiliki energi yang cukup berapi-api ketika mendapatkan sebuah pancingan. Dia adalah orang yang selalu berada di zona nyamannya dia. Kurang bisa memiliki sisi kreativitas dan inisiatif. Namun ketika terjadi hal-hal yang mendesak di dalam hidupnya dia baru bisa bergerak. Istilahnya adalah kalau orang ini kalau nggak dioprak-oprak duluan, dia nggak bakalan bisa bergerak ya. Memang cukup pasif. Energinya di sini dia adalah tipikal orang yang introvert. Tapi kalau terjadi sesuatu yang membuat diri dia mendapatkan sebuah kerugian, dia bisa seketika kayak lari, seketika ini kayak pengen merubah segalanya. Orang ini penuh dengan keraguan. Dalam mengenal cinta kepada sahabat kebahagiaan, dia selalu kepo sama kamu. Dia selalu kepo sama kamu, baik di sosial media, WhatsApp, Instagram, ataupun apa. Dia memang memiliki energi keponya tuh tinggi banget sama sahabat kebahagiaan. Tapi memang dia kayak jual mahal sama kamu, sama sahabat kebahagiaan. Dan Four of Wands di sini mengindikasi bahwa dia sudah kenal lama sama kamu, atau mungkin juga orang baru yang sudah memperhatikan kamu cukup lama, tapi dia nggak ada pergerakan.
pergerakannya memang pasif banget. Tapi kalau dipancing sesuatu hal yang membuat diri dia rugi atau apa, dia akan maju. Ada sisi egoisnya di sini bahwa sebenarnya dia ingin mengutarakan perasaan, namun dia ego. Pengennya kamu duluan atau sahabat kebahagiaan duluan yang ngungkapin perasaan atau memberikan sebuah pancingan. Harus dipancing dulu baru dia bisa duer. Ini adalah karakter energi orang tersebut ya. Ya memang dia pura-pura membenci kamu, padahal dia memenahan sebuah perasaan. Kalau sahabat kebahagiaan vibrasinya jauh di level yang lebih tinggi, dia kayak merasa kehilangan atau merasa dijauhi oleh kamu. Ini bisa masuk ke kategori teman tapi mesra, atau mungkin juga orang baru, atau mungkin juga siapapun saja yang pernah terkoneksi sama kamu. Dan paling banyak ini adalah orang-orang baru ya, sahabat kebahagiaan, orang baru kamu kenal, atau baru kamu jumpai, atau baru kenal di sosial media. Selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu 9 cup. Ya memang benar ya, dia ada di lingkup pertemanan kamu, ada juga di status teteman dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ya, sahabat kebahagiaan dia memang merasa bahwa akan ngerasa kehilangan atau akan ngerasa sepi ketika sahabat kebahagiaan ini tidak lagi terkoneksi sama ini. Ya, secara energi sahabat kebahagiaan memang tidak begitu tertarik sama orang ini. Kamu memang tidak tertarik sama orang ini. Tapi dia sebenarnya tertarik sama kamu namun malu untuk mengungkapkan, dan perasaan ini terpendam di dalam sumur batinnya. Ada simbol seseorang yang menunggu sesuatu di sumur, dan sumur ini adalah sebenarnya simbol dari perasaan dia yang paling dalam ya. Dan kartunya adalah 9 cup. Indikasi terkuatnya memang si orang ini memang memendam perasaan sama kamu itu cukup lama. Namun dia mau dipancing kayak apapun sulit ya untuk jujur pada kamu, karena dia ngerasa minder duluan. Ya, pada kenyataannya sahabat kebahagiaan memang tidak begitu tertarik ya. Kalau dari segi fisik mungkin, kalau dari segi emosional atau mungkin dari ego, sahabat kebahagiaan memang tidak tertarik sama orang ini. Tapi tadi sangka-sangka dia yang benci sama kamu, yang terkadang gengsi sama kamu, sebenarnya dia memendam perasaan sama kamu. Karena apa? Dia masih penasaran apakah sahabat kebahagiaan ini adalah orang yang benar-benar dia butuhkan atau tidak. Dia penasaran dengan sisi kemisteriusan dari sahabat kebahagiaan. Yang bisa dia lakukan adalah memendam perasaannya di dalam sumur batinnya. Dan ketika dia mendapatkan sebuah koneksi sama sahabat kebahagiaan, sumur ini dalam batinnya dia itu akan terisi air yang membuat dia itu naik ke permukaan. Kalau udah naik ke permukaan, dia kayak curi-curi perhatian sama kamu. Kayak iseng-iseng perhatian sama sahabat kebahagiaan. Entah pagi hari dia ngucapin selamat pagi, atau udah makan atau belum, kamu mau kemana, mau jalan enggak, atau apa. Dia kayak banyak basa-basinya. Orang ini memang banyak untuk basa-basi kalau dari chatting. Ya membuat sahabat kebahagiaan bingung, maksudnya kamu apa? Banyak basa-basinya, tapi kalau misalnya diajak ketemuan kayak ngindar. Namun terkadang dia kayak benci sama kamu, kayak nggak tertarik sama kamu, tapi sebenarnya dia orang ini penasaran sama sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Ace of Swords. Tapi kalau dari segi komunikasi antara kamu dengan dia tuh nyambung ya. Ace of Swords di dalam kartu tarot ini adalah simbol dari komunikasi. Orang ini sejatinya kalau ngobrol sama kamu itu enak, menyenangkan. Untuk versinya dia ngerasa senang. Versinya dia tuh senang komunikasi sama kamu. Banyak hal yang terarah ya, yang terkadang dia kayak mancing-mancing kamu ya untuk jengkel sama dia. Yang seakan-akan sahabat kebahagiaan tuh kayak benci sama orang ini. Yang membuat kamu tuh kayak nggak srek sama orang ini. Tapi ini adalah bentuk dari dirinya dia tuh untuk mencari sebuah perhatian sama sahabat kebahagiaan. Dan di energi kartu Ace of Swords ini juga memiliki makna tentang daya saing. Walaupun dia seperti ini, dia tidak suka disaingi, makanya dia hanya memendam perasaan saja. Dan dia berkata bahwa apakah aku pantas untuk bersanding dengan sahabat kebahagiaan atau tidak. Ini adalah energinya dia. Rata-rata orang baru nih, orang baru. Mungkin status kamu TTM-an, teman tapi mesra, tapi bukan teman tapi mesum ya. Dan yang kami lihat di sini banyak sekali energi ketertarikannya dia yang terpendam. Kalau dari komunikasi sih kalian oke sih, komunikasi oke. Kalau bahas apa itu bisa ngalor ngidul nggak jelas, tetap ditanggepin. Ini dia. Untuk energi selanjutnya ada kartu Awakening. Awakening ini adalah kartu judgment ya, sahabat kebahagiaan. Berkaitan dari perasaannya dia itu akan terbangkitkan kembali ketika sahabat kebahagiaan mungkin kamu mendapatkan orang lain atau orang baru. Dia tuh akan menunjukkan diri dia kalau dia sayang sama kamu.
Perasaan terpendam ini dia nggak suka disaingin. Tapi ketika sahabat kebahagiaan dimiliki sama orang lain atau apa, orang ini nggak terima. Orang ini nggak terima. Dan di kartu Awakening di sini, hubungan kamu sama dia ini adalah ketertarikan di mana dia bisa ngerasain sebuah keintiman, namun gairah yang terpendam di dalam dirinya dia ini belum bisa diutarakan secara jujur, sehingga dia terkesan dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia lakukan, dari action ini seperti berlawanan arah terus. Tapi pada kenyataannya dia sebenarnya pengen dan mau sama kamu. Terlalu banyak gengsi. Kalau orang terlalu banyak gengsi, ya udah rasain aja sendiri. Yang namanya perasaan itu nggak boleh ditahan ya. Kalau ditahan hasilnya kayak orang ini. Lalu selanjutnya, oke, ada kartu Ace of Wands, tuh kan bener kan? Dia tuh sebenarnya punya minat dan gairah sama kamu nih. Ini Ace of Swords, ini Ace of Wands, mengindikasi bahwa dia waktu pertama kali berjumpa dengan sahabat kebahagiaan, entah dari komunikasi, entah itu dari sosial media atau dari manapun, dia tuh udah ke-connect sama kamu, udah naksir sama kamu di hubungan awal, di perjumpaan awal. Tapi banyak sekali batasan dan ketakutan dia. Takut inilah, takut nggak bisa bersanding dengan kamu, takut kamu ini sudah ada yang punya, takut kamu mungkin sahabat kebahagiaan sudah menikah, takut diomelin, takut di apa. Banyak banget ketakutan di energinya dia. Tapi pada dasarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, dia punya gairah sama kamu. Dan bahkan dia pernah memimpikan sahabat kebahagiaan. Orang ini pernah memimpikan kamu. Orang ini pernah merasakan energi kamu di dalam kehangatan perasaan dan emosionalnya. Dan dia pada akhirnya juga akan menyesali kalau misalkan tidak bersanding dengan sahabat kebahagiaan. Makanya dia kadang-kadang aneh loh. Kadang-kadang gak jelas sama sahabat kebahagiaan. Ketidakjelasannya dia sebenarnya adalah bentuk perhatian. Dia pengen cari perhatian sama kamu. Kalau sahabat kebahagiaan nanggepin tentang ketidakjelasannya dia, ini dia seneng banget. Tapi ketika sahabat kebahagiaan kayak cuek nih sama orang ini, dia kayak cari perhatian sama kamu dengan ketidakjelasannya, sahabat kebahagiaan udah sama-sama cuek, ya orang ini akan tenggelam sendiri dan memendam perasaannya, dan kemudian bisa muncul lagi seketika lalu hilang lagi. Dan ini energinya banyak banget yang pernah dilalui, sudah lalui atau belum dilalui, karena ini adalah energi general, muter-muter di situ. Lalu kita akan cek ya untuk perasaannya dia yang sebenarnya kepada sahabat kebahagiaan, apakah dia akan mengungkapkan perasaan hati dan isi kepalanya dia, isi hatinya dia ke sahabat kebahagiaan, atau justru dia menolak untuk mengutarakan itu dan akhirnya tenggelam sendiri di sumur batinnya. Oke, kita akan cek. Oke, ada kartu Wheel of Fortune dan ada kartu 5 Pentacle. Sahabat kebahagiaan, dia memang masih menunggu sebuah kesempatan dan waktu untuk mengutarakan. Pergerakannya memang sangat pasif banget. Kalau orang pasif nggak ada pergerakannya, udah jodohnya udah dipatok ayam ya. Atau mungkin juga keburu sahabat kebahagiaan udah bersanding dengan orang lain. Dan Kevin melihat sih, ini ketemu lagi simbol orang yang sedang mengubur mimpinya di sini. Ya harusnya kan ada sebuah kesempatan nih untuk sama sahabat kebahagiaan, tapi dia terlalu lama memendam perasaannya. Akhirnya sahabat kebahagiaan mungkin sudah bersama orang lain, bersanding dengan orang lain, sedangkan diri dia masih menggali kenangan-kenangan masa lalu bersama kamu. Karena dia adalah tipe orang yang nggak bisa mengambil sebuah peluang atau kesempatan emas untuk bisa bersanding dengan sahabat kebahagiaan. Karena dia adalah terlalu introvert, terlalu takut dengan keputusannya. Namun ketika ada sebuah kesempatan hadir, dia bisa mengganggu sahabat kebahagiaan untuk mengorek lagi perasaannya dia di masa lalu bersama sahabat kebahagiaan. Dia bisa ngobrol, aku tuh memperhatikan kamu dari dulu loh. Aku tuh memperhatikan kamu dari yang dulu-dulu. Aku tuh sebenarnya udah memendam rasa ini sama kamu dari dulu. Dan ini akan membuat sahabat kebahagiaan itu terganggu dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu atau orang baru kamu. Karena Kevin melihat di sini, dia memang tidak ada kuasa untuk bisa ngungkapin perasaannya sama kamu, hanya memendam saja. Perasaannya terkubur di dalam sumur, lalu dipendam lagi. Dia menggali lagi. Dan dia adalah tipe orang yang tidak bisa mengambil sebuah kesempatan, padahal ketika digali di sini, pentacle-nya tuh sebenarnya udah ketemu, tapi masih tetap dicari. Apakah ada pentacle di dalam? Apakah ada kesempatan lagi? Padahal udah ada. Kesempatannya itu di masa lalu, tapi nggak pernah diambil. Akhirnya dia pada akhirnya menyesal. Dan bentuk sesalnya dia kepada sahabat kebahagiaan adalah orang ini justru selalu berpura-pura benci sama kamu. Namun sebenarnya dia ngerasa kehilangan kamu ketika sahabat kebahagiaan sudah bahagia dengan orang lain. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin.
dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk personal reading sama Kevin tinggal DM aja ke Instagram. Nanti Kevin akan pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.